Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Melsa Aprilia beserta rekan saya ada Kaisyah Nadira Sawi dan Putri Raihan Lubis. Saya mahasiswi ekonomi dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan memaparkan sedikit materi perilaku organisasi tentang kepribadian dan nilai. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi kepribadian atau personality. Definisi kepribadian atau personality yaitu cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kepribadian ini juga paling sering dideskripsikan sebagai sifat yang dapat diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Maka dari itu, pengukuran kepribadian dalam proses perekrutan sangat penting untuk dilakukan agar manajer dapat memprediksi cocok atau tidak dengan calon karyawan pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penentu kepribadian. Yang pertama, ada faktor hereditas atau sering disebut dengan faktor keturunan. Faktor ini merujuk pada faktor genetika seorang individu. Dan faktor keturunan juga memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang, meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Contohnya yaitu watak, postur tubuh, warna kulit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan kepribadian adalah lingkungan. Lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Contohnya yaitu teman-teman, keluarga, ataupun pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Dari kedua poin tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor keturunan membekali kita dengan sifat dan kemampuan bawaan. Sedangkan untuk potensi, kita dapat ditentukan oleh seberapa baik kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya ada indikator tipe Myers-Briggs. Ini merupakan tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama ada extrovert versus introvert. Skala ini menggambarkan bagaimana cara seseorang merespon dan berinteraksi dengan sekitarnya. Seseorang dengan tipe extrovert menunjukkan pribadi yang lebih terbuka, cenderung ramah, pandai bergaul atau bersosialisasi dan juga percaya diri. Sedangkan untuk seseorang yang memiliki tipe introvert lebih pada pribadi yang tertutup. Biasanya seseorang dengan tipe seperti ini cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua ada perasa atau sensi versus intuitif. Untuk skala ini lebih menggambarkan cara seseorang mengolah informasi dari dunia sekitarnya. Untuk seseorang yang memiliki tipe perasa atau sensi ini biasanya memiliki kepekaan indrawi. Mereka cenderung lebih suka memberi perhatiannya pada fakta atau kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, seseorang dengan tipe sensi ini senang mempelajari hal-hal baru dengan cara terlibat langsung ke dalam permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, seseorang dengan tipe intuitif lebih banyak menggunakan imajinasi. Mereka lebih menyukai informasi yang teoritis. Jadi, dalam proses pengumpulan informasi, orang dengan tipe ini cenderung mengandalkan intuisinya atau memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Yang ketiga ada pemikir atau thinking versus feeling atau perasa. Skala ini biasanya digunakan untuk menilai cara seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ia kumpulkan dari skala sebelumnya. Biasanya seseorang dengan tipe thinking cenderung membuat keputusan menggunakan penalaran dan logika ataupun mengedepankan fakta, misalnya dari pengalaman diri sendiri atau orang lain. Sementara itu, seseorang yang memiliki tipe feeling atau perasa lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan kata hati atau dengan mempertimbangkan perasaan dan orang-orang sekitarnya. Orang dengan tipe seperti ini biasanya berharap bahwa setiap keputusan yang diambilnya tidak akan menyakiti atau merugikan orang lain. Yang terakhir yaitu penilai atau judgment versus penerima atau perceiving. Nah, untuk skala ini biasanya lebih menunjukkan bagaimana cara seseorang menjalani hidup. Seseorang yang memiliki tipe penilai artinya orang tersebut sangat teguh dan tidak mudah berkompromi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pendirian atau rencana yang telah dibuatnya. Tipe ini lebih cenderung pada tindakan yang lebih teratur, sistematis, ataupun terjadwal. Sebaliknya, untuk tipe penerima biasanya akan lebih fleksibel dan lebih mudah beradaptasi pada berbagai hal. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana model kepribadian 5 besar mempengaruhi kriteria perilaku organisasi. Yang pertama, ada stabilitas emosional. Individu dengan sifat stabilitas emosional, mereka mampu mengontrol emosi dengan baik. Mereka juga memiliki sedikit pemikiran negatif dan memiliki tingkat level stres yang rendah. Yang kedua yaitu sifat ekstraversi. Individu dengan ekstraversi ini memiliki keahlian interpersonal lebih baik. Mereka lebih senang bergaul dan mudah untuk bersosialisasi. Mereka juga dapat bekerja
kerjasama secara berkelompok. Selanjutnya yang ketiga, sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan ini artinya mereka selalu ingin mengetahui atau mempelajari hal-hal yang baru, mereka selalu ingin berinovasi, dan individu dengan sifat keterbukaan ini, mereka memiliki pemikiran yang imajinatif, mereka juga lebih kreatif, memiliki pemikiran yang luas, dan juga di dalam organisasi, mereka lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Yang keempat yaitu sifat keramahan. Nah, sifat keramahan ini lebih disukai oleh banyak orang. Mereka juga lebih patuh dan taat terhadap aturan, dan mereka memiliki level perilaku untuk melakukan hal-hal yang menyimpangnya itu lebih rendah. Sifat yang kelima yaitu kehati-hatian. Artinya, mereka selalu berhati-hati dalam bertindak atau mengambil keputusan. Mereka juga lebih terencana dan teratur, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Biasanya, individu dengan sifat kehati-hatian ini, mereka lebih bertahan lama di dalam organisasi. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang tidak disukai di dalam dunia sosial atau yang disebut juga dengan dark side. Ada 3. Yang pertama yaitu Machiavellianisme. Machiavellianisme adalah perilaku yang sangat manipulatif. Artinya mereka bersedia untuk menipu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu narsisme. Narsisme adalah kepribadian di mana individu memiliki rasa berlebih akan pentingnya diri. Mereka ingin dikagumi secara berlebih dan cenderung angkuh. Yang ketiga yaitu psikopat. Kepribadian psikopat ini mereka memiliki rasa empati yang kurang. Mereka juga dingin secara emosional dan impulsif. Slide selanjutnya yaitu faktor kuat dalam kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, ada evaluasi inti diri. Artinya, seorang individu mengevaluasi diri sendiri terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai yang mereka miliki sebagai individu. Yang kedua yaitu pengawasan diri. Artinya, seorang individu yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku sesuai dengan lingkungan dan situasinya. Yang ketiga yaitu kepribadian proaktif. Kepribadian ini yaitu mereka yang tidak pernah melewatkan kesempatan. Artinya, mereka selalu mengambil kesempatan yang ada walaupun mereka tidak ahli dalam peluang yang mereka ambil. Nilai mengandung elemen penilaian karena mengandungi diri seorang individu mengenai apa yang benar, baik atau yang diinginkan. Nilai memiliki atribut, isi maupun intensitas. Nilai terminal adalah keadaan akhir-akhir nilai yang diharapkan, tujuan yang orang ingin mencapai selama hidupnya. Nilai instrumental adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai peluh. Contoh nilai terminal lulus ujian, sedangkan contoh nilai instrumental belajar. Nilai-nilai internasional yang pertama jarak kekuasaan, yang kedua individualisme versus kolektivisme, yang ketiga maskulinitas versus feminitas, yang keempat penghindaran ketidakpastian, yang terakhir orientasi jangka pendek dan jangka panjang. Pemaparan materi yang telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian menggambarkan seluruh cara seorang individu berinteraksi dengan individu lain. Sederhananya, kepribadian sangat penting karena menggambarkan perilaku dan watak seorang individu. Nilai sangat penting walaupun tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku, tetapi nilai sangat mempengaruhi sikap dan persepsi seseorang. Memahami kepribadian dan nilai sangat penting bagi manajer, karena membantu manajer agar lebih mudah dalam mengukur kinerja karyawan dan memahami kepribadian calon karyawan tersebut. Sehingga kepribadian yang dimiliki karyawan harus sama dengan perusahaan. Dan untuk pengukuran nilai bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan indikator tipe Myers-Briggs dan Big Five model. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.